Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dalam program Majelis Sore pada hari ini. Kecintaan kita terhadap Al-Quran tentunya harus dipupuk. Memang sebaiknya dan optimalnya harus sejak dini, Pak ya. Inggih. Namun kadang lingkungan sosial, keluarga, ataupun juga banyak faktor yang kemudian juga mempengaruhi kita, sehingga pada saat usia sudah lanjut, usia sudah besar atau dewasa, begitu baru kita menyadari Iya. Inggih. kekurangan ilmu tersebut Inggih. sangat Inggih. diperlukan untuk kita kembali mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai proses orang tua Inggih. dalam peranan hal ini kan untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, juga harus dibarengi dengan mencerminkan diri sebagai orang tua untuk kemudian juga sebagai salah satu teladan lah untuk Inggih. anak-anak Inggih. selanjutnya, Inggih. agar mereka juga mencintai yang namanya Al-Quran. Inggih. Nah, sedangkan saat ini posisinya Pak, banyak sekali orang tua yang kemudian juga bekerja, kemudian juga kadang anaknya dititipkan mungkin, atau Inggih. kemudian juga intensitas waktu bersama anak ini dirasa kurang, Inggih. sehingga dalam proses belajar mengajar terutama pendidikan Al-Quran Inggih. memang hanya difokuskan kepada sekolah. Nah, bagaimana tanggapannya Pak? Kewajiban untuk mendidik anak, mendidik Al-Quran kepada anak-anak kita itu menjadi kewajiban. Kalau pendidikan anak itu misalnya di lembaga TPQ misalnya, atau TPA, atau rumah tahfiz, itu sebenarnya adalah upaya kita gitu ya. Upaya kita untuk melengkapi, tetapi bahwa kewajiban yang utama itu adalah mendidik Al-Quran kepada anak-anak kita itu di dalam rumah. Di dalam rumah itu gitu. Jadi itu yang paling utama, karena itu di dalam rumah tangga itu perlu membangun satu kebiasaan namanya, membangun sebuah tradisi yang ada hubungannya dengan pendidikan Al-Quran. Misalnya kalau habis maghrib itu anak-anak kita kemudian bersama kita ini membaca Al-Quran di rumah. Kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak setiap malam Jumat misalnya. Kalau tidak bisa misalnya sebulan sekali ada tadarus membaca Al-Quran bersama-sama di situ, sama anak, orang tua sama anak. Karena mendidik Al-Quran ini kewajiban, dan itu nanti kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai tidak ngerti Al-Quran itu. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi, apakah misalkan memang bisa dilakukan setiap hari atau setidaknya malam Jumat yang Malam kemudian Jumat. juga sebagai malam yang kita muliakan Iya, sama-sama, iya. ya Pak ya. Paling tidak ada kegiatan-kegiatan yang di situ itu sebagai bukti bahwa kita itu mencintai Al-Quran. Gitu loh. Jadi ada kegiatan yang kayak tadarus misalnya. Tadarus tapi di keluarga. Paling tidak orang tuanya yang sudah berpendidikan itu bisa ngecek bacaan anak ini kayak apa. Jadi tidak hanya diserahkan begitu saja ke lembaga tahfiz atau ke TPQ, tapi kita juga ikut memantau perkembangan anak ini, terutama kegiatan anak itu di rumah. Karena lembaga tahfiz misalnya atau TPQ misalnya itu kan juga ada kegiatan di rumah, membaca Al-Quran dari ayat ini sampai ayat ini, nanti dilaporkan. Apalagi saat ini online. Nah, Inggih. ini mungkin juga orang tua ya, Inggih. yang kemudian juga niatannya awalnya Inggih. memang Inggih. untuk meminta anaknya untuk fokus di sekolah, ternyata balik lagi ke orang tua. Inggih. Inggih. Nah, terlepas dari itu semua Pak, kalau kita bicara mengenai mencintai Al-Quran, banyak dari kita yang kemudian juga masih kekurangan, terutama dalam intensitas waktu kita membaca Al-Quran. Inggih. Banyak dari kita juga yang memang kadang hampir jarang memegang Al-Quran, dan lebih banyak misalkan hanya membaca sebagian surah yang kemudian juga termaktub dalam Al-Quran. Apakah itu juga bisa dikategorikan membaca Al-Quran Pak? Misalkan tadi malam Jumat dibiasakan untuk membaca surah Yasin, Al-Mulk, dan Al-Waqiah misalkan. Nah, secara rutin memang itu dilakukan, tapi pada saat hari-hari yang kemudian juga berlangsung, memang tidak jarang sekali misalkan kita membaca Al-Quran yang juz 1 sampai juz 30 itu tadi. Bagaimana tanggapannya itu? Itu sebenarnya tidak masalah. Artinya bahwa dia sudah berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, meskipun itu tidak secara keseluruhan. Artinya itu juga masuk ke dalam Termasuk, membaca Al-Quran, Pak iya, ya? membaca Al-Quran gitu. Dan sebenarnya persoalannya adalah kenapa sih
semangat kita ini kurang Ya, kenapa? di dalam membaca Al-Quran, di dalam belajar Al-Quran. Seandainya orang itu tahu bagaimana hebatnya gitu, membaca Al-Quran, maka dia tidak akan jauh dari Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Quran itu maka akan membekas di tenggorokan, di ujung, di lidah, di ujung atas. Dan itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan membela dia. Karena itu di dalam riwayat disebut bahwa Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah saufa ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Gitu. Bahwa orang yang membaca Al-Quran itu nanti akan didatangi Al-Quran itu, kemudian Al-Quran itu akan memberikan syafi'an li ashabi, pertolongan, akan menjadi penolong. Ketika tidak ada yang bisa menolong, maka bacaan Al-Quran inilah nanti yang akan menolong kita. Itu satu. Jadi bacaan Al-Quran yang kita lakukan itulah yang kemudian membekas di dalam mulut kita ini, yang kemudian itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Sehingga orang itu layak dan berhak untuk mendapatkan pertolongan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu di dalamnya adalah ilmu pengetahuan. Karena itu kalau orang itu kepingin menguasai ilmu Allah, itu ada di Al-Quran itu. Karena itu orang yang menguasai Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, hakikatnya dia menguasai seluruh ilmu Allah. Kalau ilmu Allah itu sudah didapat, maka ilmu yang lainnya umpat. Ilmu yang lainnya itu akan mengikut. Itu, Mas. Karena apa? Ilmu Allah itu ada di Al-Quran. Itu. Jadi kalau orang itu dia bisa membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia menguasai maksudnya Al-Quran, maka sebenarnya dia telah menguasai ilmu Allah. Dan itu tidak sembarang dan tidak semua orang, Mas, bisa itu. Karena itu orang itu mendapat anugerah yang luar biasa kalau dia diberi dan ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sebuah perjuangan berat. Ya. Karena tidak sembarang orang itu bisa. Dia harus mengalahkan yang lain, Mas. Karena perjuangannya itu berat 30 juz. Dan setiap hari harus dibaca berulang-ulang. Karena tidak bim, salah bim. Sekali duduk kemudian hafal 30 juz, tidak, Mas. Perlu waktu yang panjang, Mas. Hanya orang-orang yang sabar itu yang bisa melakukan itu. Karena itu mendengar Al-Quran aja perlu orang yang sabar. Membaca Al-Quran itu perlu kesabaran. Tapi dari kesabaran kita itu, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu, Allah itu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang solih. Hamba Allah yang berada di dalam jalan yang lurus. Itu loh, Mas. Gitu. Menjadi orang yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mempertahankan itu adalah sebuah upaya yang luar biasa. Kita tetap berada dalam jalan Allah itu loh. Baik. Itu. Ini sebenarnya tidak sederhana. Karena banyak sekarang ini hidup itu godaannya. Apalagi di dalam kemajuan teknologi informatika sekarang ini. Baik. Bisa saja orang kemudian rasa simpatiknya, kecintaannya kepada Al-Quran itu berkurang. Kalau berbelok malah. Bisa berbelok kalau tidak mampu menyikapi dan mendudukkan diri kita sebagai seorang muslim. Baik. Tentu banyak hal-hal yang kemudian juga kita ketahui dalam proses memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu tidak sesederhana yang kemudian juga tadi instan, Pak ya. Tapi juga ini bukan berarti itu dijadikan sebagai salah satu kendala atau pembenaran bahwa kita tidak mempelajari yang namanya Al-Quran. Jangan sampai juga karena berarti rumit dalam proses memahami, mendengarkan, dan kemudian juga membaca dan mengamalkan itu tadi, jangan sampai itu dijadikan sebagai salah satu alasan untuk kita menghindari atau bahkan menghilangkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kesimpulan kita dalam agenda kita hari ini majelis sore, Pak, bahwa kecintaan kita kepada Al-Quran itu adalah tanda bukti kita bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Al-Quran sebagai salah satu rukun iman. Bahwa iman kepada Al-Quran itu wajib. Dan itu tandanya adalah kita cinta kepada Al-Quran. Kecintaan kita kepada Al-Quran itu adalah ditunjukkan dengan kita banyak mendengarkan Al-Quran.
kemudian kita sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, diusahakan, kemudian memahami kandungan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita tetap berada dalam jalan yang lurus, berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran itu tidak boleh diabaikan, Al-Quran tidak boleh ditinggalkan, tetapi Al-Quran itu justru harus menjadi lebih dekat dengan diri kita, sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi materi kita yang kemudian juga insya Allah bermanfaat dan kemudian juga membawa keberkahan bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Basori MAG. Terima kasih kembali. Masya Allah atas ilmunya hari ini. Semoga sekali lagi kecintaan kita yang mungkin sebelum episode hari ini dirasa berkurang, insya Allah dengan adanya materi hari ini untuk bisa segera bertambah dan terus istiqomah dalam mempelajari yang namanya Al-Quran. Dan insya Allah juga ini dijadikan PR bagi kita semua untuk tetap yang namanya mengedepankan segala aspek kehidupan, cerminannya yang kemudian juga menjadi sumber utamanya adalah Al-Quran. Sikap kita dan kemudian juga ibadah kita, tentunya juga hal yang paling utama adalah hal dalam kita mempelajari Al-Quran, mendengarkan, membaca, kemudian juga menghafal dan memahami serta mengamalkan. Itu yang menjadi kunci urutan seharusnya kita lanjutkan, baik untuk diri kita, keluarga, ataupun juga sanak saudara kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Basori. Insya Allah sekali lagi ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang di rumah yang tentunya menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Kita harapkan pandemi COVID-19 sekali lagi bisa segera berakhir, tidak putus-putus kita berdoa Pak ya, karena tentunya juga hal ini bisa segera mungkin untuk bisa kita menjalankan aktivitas, dan kemudian juga insya Allah keberkahan dan keinginan kita untuk tetap belajar, baik itu belajar ilmu umum ataupun juga ilmu agama, tetap semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ataupun hal-hal yang kemudian juga sifatnya masalah pribadi masing-masing. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan Pak Basori mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.